Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di sini, Ibu Sri Mulyani yang mengampu mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar bersama tentang metabolisme sel. Nah, apa sih metabolisme itu? Metabolisme ini ada dua macam ya. Ada reaksi pemecahan atau penguraian dan juga reaksi pembentukan atau biasa dikenal dengan istilah katabolisme dan anabolisme. Namun sebelum masuk ke bab itu, kita akan belajar dulu tentang enzim. Kali ini kita akan bahas materi tentang enzim. Nah, apa saja seluk-beluk enzim, bagaimana strukturnya, bagaimana sifat-sifatnya, cara kerjanya, dan juga faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kerja enzim. Nah, sekarang coba kalian perhatikan peta konsep di sini. Jadi awal kita akan bahas definisi dari metabolisme dulu. Berikutnya pengantar jenis-jenis dari metabolisme itu, kemudian enzim yang berperan dalam metabolisme. Ya, di sini ada 4 hal, ada struktur, sifat, cara kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, kalian bisa perhatikan di definisi apa sih metabolisme itu? Ya, metabolisme adalah segala sesuatu yang berupa reaksi-reaksi enzimatis yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, di sini dalam proses metabolisme melibatkan ada enzim. Itulah mengapa enzim diperlukan dalam proses metabolisme ya, sangat penting yang harus kalian pahami lebih dahulu. Nah, untuk jenis metabolisme ini ada 2 macam, ada reaksi penyusunan yaitu anabolisme dan juga ada reaksi penguraian atau katabolisme. Tapi untuk penjelasan lebih lanjut, proses-proses yang terjadi dalam anabolisme dan katabolisme akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini kita hanya fokus pada enzim saja. Nah, sebenarnya apa sih yang Anda pahami lebih dulu tentang enzim? Bagaimana sifat enzim? Seperti apa itu enzim? Hal ini dapat kita pahami sebenarnya saat kalian kelas 11 terus sudah pernah membahas materi sistem pencernaan, bukan? Nah, ketika kita mengunyah makanan, itu juga sebetulnya sudah terjadi proses metabolisme. Metabolisme apa misalnya? Nah, apa juga enzim yang berperan dan bagaimana proses pengubahannya? Ya, benar sekali. Kita ambil contoh proses metabolisme yang terjadi pada pencernaan makanan. Misalnya saat kita makan nasi. Jadi nasi ini akan diubah lebih dahulu, dicerna di dalam mulut. Kalian tahu bukan bahwa nasi ini mengandung bahan karbohidrat berupa amilum. Jadi oleh enzim di mulut, amilum ini akan dipecah, diurai sehingga akan berasa manis menjadi glukosa atau menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Nah, ada yang tahu apa nama enzimnya? Ya, benar sekali, enzimnya adalah enzim amilase atau petialin. Baik, sekarang kita akan bahas definisi enzim. Jadi enzim adalah suatu protein
yang berperan sebagai biokatalisator. Disebut sebagai biokatalisator karena enzim ini yang berperan untuk mengkatalisis, bisa memecah, bisa membentuk, sehingga reaksi ini dapat berjalan lebih cepat, tapi enzim tersebut tidak ikut bereaksi. Dan proses-proses yang dikatalisis ini terjadi pada makhluk hidup. Nah, itulah mengapa enzim dikatakan sebagai biokatalisator. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas ke strukturnya lebih dahulu. Kalian perhatikan struktur enzim pada tayangan di PPT berikut. Bahwa enzim ini secara keseluruhan berupa enzim meliputi dua komponen. Ada enzim yang berupa protein namanya apoenzim, dan enzim yang berupa non protein itu gugus prostetik. Nah, gugus prostetik ini ada dua macam. Ada yang organik, ada juga yang anorganik. Berikutnya ke sifat enzim. Ada beberapa sifat mendasar dari enzim. Seperti tadi kita bahas bahwa enzim merupakan biokatalisator. Enzim juga berupa suatu protein, dan enzim bekerja secara spesifik. Apa maksudnya spesifik? Spesifik yaitu khusus, jadi dia hanya mengkatalisis pada salah satu substrat saja, tidak bisa bekerja pada substrat yang lain. Nah, satu contoh tadi ada enzim amilase, jadi dia berperan hanya untuk memecah atau mengurai amilum saja, tidak bisa untuk protein, tidak juga untuk karbohidrat yang lain. Dan dalam tubuh kita setiap sel itu sudah dibekali dengan beberapa enzim yang masing-masing akan bekerja sesuai fungsinya. Dan enzim itu tidak akan pernah salah dalam mengurai atau mengkatalisis substratnya. Jadi di sini kita perlu bersyukur ya bahwa Yang Kuasa ini sudah menciptakan kita dengan struktur yang begitu sempurnanya. Tidak ada enzim yang pernah salah dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian sifat berikutnya adalah enzim. Ini diperlukan dalam jumlah sedikit. Enzim juga bersifat termolabil ya, dipengaruhi oleh suhu, dan enzim juga dapat bekerja bolak-balik atau reversibel. Ya, bisa bekerja dua arah. Tentunya kalian sudah bisa memahami ya bagaimana sifat-sifat enzim. Nah, berikutnya kita akan bahas di cara kerjanya. Sebetulnya ada dua teori ini yang membahas tentang cara kerja enzim. Yaitu ada teori lock and key dan teori induced fit. Nah, apa perbedaan dari kedua teori ini? Silahkan kalian perhatikan
gambar berikut. Apa bedanya? Ya, benar sekali. Bedanya adalah ada pada sisi aktif enzim tersebut atau apa enzimnya. Jika pada teori lock and key, sisi aktifnya sudah sesuai, sehingga dia akan bertemu dengan substratnya, membentuk kompleks enzim substrat dan akhirnya membentuk produk. Berbeda dengan induced feed teori yang menyatakan bahwa awalnya sisi aktif enzim ini berbeda dengan substratnya, tetapi enzim punya kemampuan untuk menyesuaikan, jadi dia bersifat fleksibel, sehingga akan terbentuk juga kompleks enzim substrat yang nantinya akan menghasilkan produk. Demikian ya perbedaannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang terakhir, yaitu di faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kerja enzim. Nah, di faktor pertama ada suhu. Coba siapa yang bisa beri contoh bagaimana pengaruh suhu terhadap kerja enzim? Ya, kalau kalian pernah mengamati ada beberapa buah atau mungkin sayuran ketika kita letakkan dalam kulkas lebih awet, bukan? Mengapa bisa demikian? Nah, itu adalah contoh bahwa enzim-enzim yang ada pada bakteri pembusuk akan inaktif, tidak mampu bekerja atau terhambat. Sedangkan ketika suhu normal dia akan bekerja lebih baik. Ya, jadi enzim ini akan punya kerja yang optimum pada suhu tertentu. Jika suhu ditingkatkan atau mungkin direndahkan, maka kerja enzim ini dapat terhambat. Contoh lagi pada telur misalnya. Telur ketika digoreng pada suhu tinggi, dia juga akan mengalami denaturasi. Nah, telur yang berprotein situ juga mengandung enzim-enzim. Nah, nanti kalian bisa eksplor contoh-contoh lain yang membuktikan bahwa enzim ini dipengaruhi oleh suhu. Berikutnya tentang faktor pH. Di pH ini juga turut mempengaruhi cara kerja enzim. Karena dengan pH yang dinaikkan atau pH yang diturunkan di dalam keadaan basa atau asam, sisi aktif dari enzim ini akan rusak, sehingga kerja enzim akan menurun. Nah, apa contohnya? Silakan nanti kalian bisa explore. Biasanya dalam suatu praktikum kita bisa menggunakan enzim katalase yang ada pada hati ayam. Nah, untuk melihat pengaruh pH-nya bisa ditambahkan NaOH dan juga ditambahkan H2SO4. Jadi NaOH untuk melihat kondisi pH yang basa dan H2SO4 untuk kondisi yang asam. Selanjutnya adalah faktor konsentrasi enzim. Jadi jumlah enzim yang diberikan itu juga berpengaruh terhadap kecepatannya. Seperti yang kalian lihat pada grafik di sini, enzim berbanding lurus. Konsentrasi enzimnya ya berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Artinya semakin tinggi konsentrasi enzim yang diberikan, maka semakin cepat pula reaksi yang terjadi. Selanjutnya adalah jumlah substratnya. Nah, jumlah substrat ini juga berpengaruh terhadap kerja-kerja enzim. Jika semua substrat ini belum diuraikan oleh enzim, maka kecepatannya masih terus naik. Ya, perhatikan di grafik ini masih terus naik, tetapi kecepatan ini akan kembali konstan atau sama atau tetap ketika semua substrat ini sudah terikat atau terurai. Jadi tidak berbanding lurus. Di awal saja itu akan naik kecepatan reaksinya, tetapi setelah semua substrat itu diuraikan, maka kecepatannya menjadi konstan. Ya, faktor yang berikutnya adalah aktivator, penggiat, dan penghambat atau inhibitor. Jadi jika ditambahkan suatu zat yang berperan sebagai aktivator, maka kerja enzim akan makin meningkat. Sebaliknya,
jika ditambahkan suatu zat yang bersifat inhibitor atau penghambat, maka kerja enzim akan terhambat. Ya. Itu tentang enzim. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian ya tentang apa saja metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat untuk belajar walaupun kondisi pandemi seperti ini. Sampai ketemu pada pertemuan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.